Belanda akan kehilangan ya mahasiswa pelajar-pelajar Indonesia kalau Belanda bersikap ya tidak menjamin kebebasan berpendapat pada masa penjajahan Belanda. Di masa pergerakan kemerdekaan, kita ingat bahwa sejumlah mahasiswa Indonesia, sejumlah pelajar Indonesia pergi ke Belanda, termasuk diantaranya Bung Hatta, Abdul Majid Joyo-Diningrat, Ali Sastro Amdijoyo, dan kemudian Muhammad Nasir Datuk Pangunca. Empat orang ini ya sempat ditangkap dan diadili di Belanda karena disebut-sebut memberikan hasutan. Ini kemudian ditulis dan diperhatikan oleh Soekarno di bawah bendera revolusi. Dalam tulisannya Pemandangan dan Pengajaran, Soekarno membahas tentang bagaimana pengadilan terhadap Bung Hatta berjalan dan bagaimana Bung Hatta dan kawan-kawan dibebaskan dari segala tuntutan. Pesan Soekarno dalam tulisannya ini adalah memberitahu ini pandangan dia, dan kemudian ini pengajaran atau satu pelajaran bagi kita bahwa ternyata yang dilakukan oleh pemerintah Belanda bukan karena masalah ideologi, tapi Belanda ingin menghabisi semua pergerakan kemerdekaan karena itu merugikan kepentingan mereka. Tidak ada urusannya dengan ideologi, dengan agama dan sebagainya. Yang dilakukan oleh Belanda adalah mempertahankan kepentingan mereka untuk tetap menjajah Indonesia. Kalau kita melihat Eropa pada masa itu, sebagian negara Eropa yang masih punya jajahan di Afrika, di Asia, kemudian di wilayah Pasifik, di benua Amerika, sebagian besar bangsa-bangsa Eropa itu tidak mau atau belum mau untuk benar-benar melepaskan jajahan mereka. Mereka agak lambat-lambat. Sebetulnya bukan 100% tidak mau melepaskan jajahan di wilayah-wilayah luar Eropa, akan tetapi masih memiliki keinginan mengontrol, termasuk caranya untuk bebas merdeka. Namun seperti Bung Hatta dan kawan-kawan ditangkap ketika sedang belajar di Belanda karena alasan menghasut ya untuk melakukan satu tindakan makar. Pengadilan Belanda menyebut bahwa Hatta dituntut dengan pasal 131 hukum pidana pada saat itu, yang mana mengatur tentang makar pada negara, melakukan pemberontakan. Pemberontakan PKI 1926 itu sangat memengaruhi bagaimana sikap pemerintah Belanda dan pemerintah Hindia Belanda terhadap pergerakan kemerdekaan, dan itu sangat besar pengaruhnya sampai membuat Belanda menekan semua gerakan kemerdekaan. Tidak hanya orang-orang komunis, tapi juga kaum nasionalis dan kaum Islamis, semua kena dalam penindasan yang lebih besar, lebih berat. Banyak pejuang pergerakan diasingkan di tempat-tempat tertentu, bahkan yang sedang belajar di Belanda juga ditangkap dan diadili. Ini menjadi satu tantangan besar pada saat itu, bahwa Indonesia untuk merdeka menghadapi perjuangan yang cukup keras. Kita untuk merdeka itu harus berhadapan bukan hanya dengan darah dan air mata, tapi kita berhadapan dengan tekanan mental yang luar biasa.
Dan perlu diingat, jalan-jalan intelektual, jalan-jalan inteligensia, cara-cara inteligensia inilah yang lebih banyak memberikan peranan besar, yang perannya lebih besar dalam proses Indonesia merdeka. Kaum inteligensia inilah yang bergerak lebih banyak. Kalau kita lihat buku di bawah bendera revolusi pada jilid pertama saja sudah demikian tebal, karena memang memuat sekian banyak tulisan dari Bung Karno, ditulis sepanjang tahun 1920-an. Ini sangat besar, sangat banyak yang ditulis oleh seorang Soekarno ketika sebelum kemerdekaan. Jumlah total sampai 1941 bahkan ya. Jumlah totalnya sampai 627 halaman. Buku di bawah bendera revolusi pada jilid 1 ini, jilid pertama ini mencapai 600 lebih ya halaman, sehingga ini sangat banyak dan sangat menunjukkan bahwa kerja intelektual ini besar sekali. Bung Hatta juga banyak menulis dan menerbitkan. Kita punya sejumlah kumpulan tulisan Bung Hatta yang dikoleksi dan diterbitkan oleh teman-teman kita, oleh bangsa kita, para sejarawan, para peminat sejarah bangsa, para sarjana kita. Mereka yang sangat berjasa dan banyak ya, para pejuang pergerakan kemerdekaan itu telah menulis ataupun menggunakan akal ya, menggunakan cara-cara intelektual untuk proses menuju kemerdekaan, bukan menggunakan semata-mata menggunakan senjata atau kekuatan bambu runcing, bukan hanya sekedar menggunakan alat-alat perang, bukan menggunakan semata-mata taktik gerilya, tapi lebih dari itu, menggunakan cara-cara intelektual, intelijensi, negosiasi, diplomasi, sehingga Indonesia merdeka sekarang ini. Soekarno di sini dalam tulisannya mengingatkan bagaimana ya dalam berhadapan dengan Belanda, Indonesia ini Belanda akan kehilangan ya mahasiswa, pelajar-pelajar Indonesia kalau Belanda bersikap ya tidak menjamin kebebasan berpendapat. Belanda akan ditinggalkan. Ya, ini penting. Ketika negara tidak menjamin kebebasan berpendapat, negara tidak menjamin kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, berserikat, ya negara itu akan banyak ditinggalkan. Tidak ada orang yang mau mengirim mahasiswanya, mengirim pelajarnya, tidak ada yang mau berinvestasi di sana, tidak ada kebebasan berpendapat, demokrasinya tidak sehat. Dan hari ini semua negara, hampir semua negara di dunia menyatakan menerima demokrasi. Hanya sedikit yang tidak, sama sekali mereka menolak demokrasi, merasa cukup dengan sistem mereka sendiri. Tapi sangat sedikit, hampir seluruh negara di dunia, walaupun demokrasinya tidak sehat, tapi mengakui atau merasa menyatakan menggunakan mengadopsi sistem demokrasi. Kebebasan ya itu kebebasan yang diatur ya, kebebasan yang konstitusional, kesetaraan, prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sangat penting dalam menjamin ya stabilitas negara justru. Akhirnya karena pada masa awal paruh pertama abad ke-20 itu Belanda dan juga sejumlah negara Eropa berupaya untuk menekan dan menindas pergerakan kemerdekaan, tidak mau melepas jajahannya secara
lebih langsung ya, secara melepas begitu saja, atau ya melepas secara cepatnya, tidak memerlukan banyak alasan untuk mempertahankan penjajahan, kolonialisme, imperialisme. Mereka ya akan lebih baik situasinya. Perang Dunia Kedua itu menghancurkan ekonomi Belanda sangat luar biasa, menghancurkan ekonomi Perancis sangat luar biasa, sehingga negara-negara ini mulai kehilangan jajahannya sedikit demi sedikit.